Selamat malam Bapak Ibu. Kita hari ini akan membahas sebuah tema yaitu penyertaan Tuhan, dan saya mengajak kita membuka di dalam dua bagian firman, yaitu yang pertama dari Matius 28. Matius 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20. Kalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama ayat ini dan kemudian nanti Yohanes 14 ayat yang ke-18. Matius 28 ayat yang ke-20, 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian Yohanes 14 ayat yang ke-18. Yohanes 14 ayat yang ke-18, kalau sudah menemukan kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu, ditinggalkan itu sebuah realita yang tidak menyenangkan. Saya 31 tahun yang lalu ditinggalkan oleh papa saya. Di umur saya 9 tahun. Dan itu sebuah masa yang tidak mudah sebenarnya. Ketika saya melihat teman-teman saya digandeng papanya seperti itu ya. Ketika ada kelulusan dan orang tua datang secara lengkap. 31 tahun tidak mudah. Dan saya disebut sebagai anak yatim seperti itu ya. Tetapi kemudian 24 April yang lalu kembali ditinggalkan itu menjadi bagian yang Tuhan izinkan. Bapak Ibu, ketika saya dihubungi oleh cece saya di pagi-pagi kami akan berangkat liburan, dan kemudian kami mengubah semua schedule dan kemudian ke rumah Cici karena mama dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan kami tidak tahu jam berapa pulangnya. Dan kami tidak berjumpa terakhir kalinya ketika mama meninggal seperti itu. Sehingga ketika saya pikirkan bahwa ditinggalkan, itu sebuah realita yang tidak menyenangkan. Saya ingat ketika papa saya meninggal, saya sebagai seorang anak yang 9 tahun, saya di ruang tamu melihat foto Tuhan Yesus dan saya berkata gini, Tuhan, saya akan jadi apa ke depan? Saya akan seperti apa ke depan? Karena ditinggalkan itu sesuatu realita yang tidak menyenangkan. Dan saya coba berpikir hal yang sama yang terjadi pada para murid Kristus. Para murid Kristus menemukan sebuah realita ditinggalkan dan realita kembali ditinggalkan. Apa yang membedakan sih antara realita ditinggalkan dan realita kembali ditinggalkan? Kita tahu realita ditinggalkan adalah realita pertama ketika para murid melihat Tuhan Yesus itu ditangkap, dia disalibkan, dia mati dan dikuburkan. Secara fisik mereka menempuh perjalanan 3,5 tahun bersama dengan Kristus. Mereka bersama-sama, mereka makan bersama, mereka melayani bersama. Memang ada bagian di dalam Alkitab diceritakan bagaimana murid itu meninggalkan Yesus. Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, karena para murid mau membeli makanan untuk dia. Seingat saya bagian itu di mana mereka tidak bersama. Tetapi bagian yang lain diceritakan mereka selalu bersama. Sampai ke rumah Maria dan Marta pun mereka bersama di dalam rombongan yang besar. Bukan? Tetapi sebuah realitas setelah 3,5 tahun kebersamaan mereka harus menemukan realita ditinggalkan oleh sang guru. Bapak Ibu, saya ingat ketika kami bawa mama saya ke rumah duka. Saya ikuti proses itu. Dari rumah ke rumah kamar jenazah, saya melihat mulai dari diformalin, kemudian dimandikan, kemudian didandani, dikasih baju, saya lihat itu. Dan saya lihat sesuatu yang tidak menyenangkan.
Dan bagi saya para murid pun mengalami hal yang sama. Mereka lihat sang guru itu diturunkan dari kayu salib dengan penuh dengan luka. Dan kita tidak tahu seberapa parah luka yang dialami oleh Kristus. Tetapi kemudian mereka lihat sang guru itu dimakamkan. Mereka lihat batu yang besar itu menutupi kubur itu dan dimeterai. Memang Alkitab cerita bahwa para perempuan pagi-pagi benar mau datang ke kubur itu. Tapi saya pikir ketika mereka mau datang pun sesuatu yang sangat sulit untuk mereka berjumpa dengan jenazah itu lagi. Mereka harus berhadapan dengan birokrasi dari prajurit yang ditempatkan untuk menjaga kubur itu. Sesuatu yang tidak mudah di situ. Itulah realita ditinggalkan pertama kali. Tetapi kemudian mereka menemukan realita kembali ditinggalkan adalah ketika Tuhan Yesus yang mati itu bangkit, dan kita tahu peristiwa itu. Tuhan Yesus berjumpa dengan dua orang di dalam perjalanan ke Emmaus. Dia berjumpa dengan para muridnya. Dia berjumpa dengan Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Dia berjumpa dengan banyak orang. Tetapi perjumpaan itu perjumpaan yang singkat kan. Karena kalau kita lihat di dalam Matius tadi, maka Tuhan Yesus naik ke surga dan mereka harus di dalam realita ditinggalkan lagi. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka sesuatu yang menarik ketika Tuhan mau meninggalkan mereka, tetapi Tuhan berkata, Tuhan yang sama berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ada sebuah misteri yang terjadi di situ. Secara fisik mereka tidak akan melihat lagi. Para malaikat ketika para murid itu melihat ke atas, dan kemudian para malaikat itu berkata, kamu ngapain terus lihat ke atas? Suatu hari dia akan kembali lagi. Tetapi dia berjanji, dia akan menyertai sampai akhir zaman. Di dalam Yohanes tadi dia berjanji mereka tidak akan jadi yatim piatu, karena dia akan menyertai. Inilah misteri di dalam kekristenan. Misteri yang menunjukkan tentang penyertaan Tuhan itu. Bapak Ibu, sejak mama saya meninggal, satu imajinasi saya adalah saya pengen dengar suara. Nggak bisa. Foto begitu banyak di grup keluarga saya, foto begitu banyak. Tetapi suara saya pikir, saya pengen munculkan di otak saya suara. Tetapi tidak ada itu. Pergi. Cece saya berkata, semua tinggal kenang. Tetapi yang membedakan adalah Kristus tidak. Dia berkata dia akan pergi meninggalkan para murid, tetapi mereka akan disertai oleh dia. Inilah yang kita lihat tentang otoritasnya. Di dalam ayat 18, 19 kita melihat dua konteks tentang otoritas Kristus. Yang pertama, Yesus berotoritas, dia memegang semua otoritas di surga dan di bumi. Kalau kita lihat di dalam Matius tadi ayat yang ke-18. Dikatakan di sana Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ketika kita membaca ayat ini seakan-akan baru dikasih kuasa. Ada orang yang berkata bahwa Yesus itu baru dituhankan. Ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, baru dia jadi Tuhan. Tetapi bagian ini tidak berkata seperti itu. Sekalipun Yesus menggunakan kata telah diberikan segala kuasa. Dia ingin berkata bahwa dia punya otoritas itu. Otoritas di surga, di mana tempat Allah berada, dan otoritas di bumi, di mana bumi ini ciptaan Tuhan. Dia punya otoritas itu. Dan kalau kita lihat otoritas daripada Kristus, otoritas yang tidak ada yang punya, yang bisa mensejajarkan dengan otoritas yang dimiliki oleh Kristus. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, Yesus memegang semua otoritas di surga dan di bumi. Yesus mendorong para muridnya bahwa sekalipun mereka akan menghadapi berbagai kesulitan, bahkan kematian karena mengikuti dia,
Tetapi dia tetap lebih besar kuasanya dari semuanya itu. Dunia akan terus bergumul di dalam dosa, tetapi Yesus menawarkan cara mengalahkan dosa dan menemukan kehidupan yang lebih bermakna. Di bumi, Ia akan menuntun mereka pada kehidupan yang kekal. Karena Dia punya otoritas itu. Ketika kita melihat akan hal ini, maka janji daripada Yesus adalah aku bersamamu. Bukan aku akan bersamamu. Atau bukan aku mudah-mudahan akan bersamamu. Ketika kita mengingat akan hal ini, maka ada satu istilah yaitu ego eimi. Bapak Ibu, ego eimi itu apa sih? Ego eimi itu adalah I have always been and shall be. Aku sudah selalu ada dan akan selalu ada. Itulah yang dia ingin katakan. Dia memang akan pergi naik ke surga, tetapi dia akan selalu ada. Karena dia punya otoritas. Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14, ketika Musa bertanya sama Tuhan, Tuhan, kalau orang tanya, aku ini diutus sama siapa? Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, katakan aku adalah aku. I am who I am. Ini identitas dirinya Tuhan. Ini adalah pribadi yang tidak terbatas oleh waktu dan tidak tergantung oleh siapapun dan apapun. I am yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Musa merupakan sebuah frasa Yahweh itu. He is itu. Jadi ketika Kristus berkata aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, maka dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah Allah itu. Yang tidak berubah, ia akan kembali. Ia akan menyertai para murid. Bapak Ibu, janji penyertaan Tuhan di dalam perjanjian lama, ada beberapa ayat yang bisa kita temukan. Saya munculkan 2 ayat. Yang pertama adalah di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7. Dikatakan, kemana aku harus pergi dari rohmu? Kemana aku harus lari dari hadapanmu? Sehingga dengan kata lain pemazmur katakan, enggak bisa. Mau pergi kemana? Lari, pergi dari roh Tuhan, lari dari hadapan Tuhan, Tuhan ada di situ. Bahkan di ujung langit pun Tuhan ada di situ. Dia selalu ada dan kita tahu dia selalu ada. Di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18, dengan Tuhan dekat dengan semua orang yang memanggilnya. Dengan semua orang yang memanggilnya dalam kebenaran. 2 ayat ini menunjukkan tentang janji penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu apa kaitan dengan Kristus? Kalau kita ingat ketika Yesus lahir, para malaikat memperkenalkan diri Yesus yang baru lahir itu dengan sebutan Immanuel. Tuhan beserta kita. Bukan sebatas arti nama. Kami ketika cari nama untuk Felix 10 tahun yang lalu, dengan nama dan arti. Bagi saya ketika Yesus diperkenalkan oleh para malaikat bahwa dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita, bukan hanya sebatas itu arti namanya. Tetapi lebih daripada itu menunjukkan wujud penyertaan Allah dalam kehidupan umat manusia. Allah yang tidak diam, tidak tinggal diam, melainkan turut bekerja dalam kehidupan umatnya, dan bahkan hadir menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita, manusia. Karena itu ketika Tuhan berkata kepada Musa, aku adalah aku. Tuhan Yesus yang berkata kepada para muridnya, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Maka dengan nama ini, dia adalah Tuhan yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang adalah sama. Tuhan menunjukkan bahwa aku akan bersamamu untuk mendukungmu, untuk memperjuangkan tujuanmu dalam semua pelayananmu, dalam semua penderitaanmu, dan kita tahu para murid seperti apa penderitaan yang mereka akan alami. Tapi Tuhan sertai mereka di situ untuk membawamu melewati semuanya itu.
Kalau di dalam Pemazmur katakan melewati lembah kekelaman. Lembah maut itu. Kemudian kita akan berkata bagaimana kita dapat mengklaim bahwa dia selalu bersama kita. Padahal para murid melihat dia naik. Para malaikat berkata dia akan datang lagi. Maka di dalam Yohanes tadi katakan kamu tidak akan jadi yatim piatu. Karena aku akan memberikan padamu roh penolong itu. Yaitu Roh Kudus. Melalui kehadiran Roh Kudus, Yesus selalu dan sepenuhnya hadir bersama kita. Yesus hadir. Kita mengetahui bahwa dia tidak hanya bersama kita, tetapi dia hidup di dalam kita dan bekerja melalui kita. Di saat kesusahan dan bersuka cita, kita dapat sepenuhnya yakin Yesus menyertai kita. Mendengar doa kita, menjawab doa kita, dan menempatkan kita di tempat yang tepat yang dia inginkan untuk kebaikan kita sendiri dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah Roh Kudus, Roh penolong itu, Parakletos itu. Seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama, memberi dorongan dan nasihat selamanya. Sehingga ketika dikatakan dia akan berdiam, maka berhubungan dengan dia akan tinggal secara permanen dalam hati, dalam diri orang-orang percaya di dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, Yesus memegang otoritas menjadikan seseorang murid Tuhan. Ayat yang ke-19. Coba kita lihat. Ayat yang ke-19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu, ayat yang ke-19 ini seakan-akan Yesus itu kasih perintah tok. Dan kemudian dia melihat dari jauh, melihat hasil dari para murid, melihat apakah mereka kerja mencari murid atau tidak. Tuhan Yesus bukan sekedar menyertai kita, tetapi dia menyertai kita dalam panggilan mengemban amanat agung yang dia berikan bagi kita. Tuhan tidak hanya memberikan perintah amanat agung, lalu menunggu hasil dan tidak melakukan apapun. Seperti seorang hamba yang dikasih 1 talenta dan berkata, kamu Tuhan yang jahat. Kamu hanya mau ambil keuntungan dari saya. Daripada saya rugi kerja keras-keras, nanti hasilnya dikembalikan padamu. Lebih baik saya kuburkan talenta itu. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Berapa banyak orang Kristen yang menilai bahwa amanat agung itu adalah kerja kita sendiri. Untuk menjangkau orang bagi Kristus. Dan Kristus lihat dari surga melihat, oh iya dia udah kerja, bagus nih nilainya. Nanti dapat nilainya, dapat mahkota yang lebih besar. Pada akhirnya. Tidak. Dia bukan seperti itu. Tapi dia hadir dalam perjuangan kita. Untuk mengemban amanat agung itu. Yesus tidak seperti anak-anak di jalanan yang meminta-minta. Bapak Ibu, ini bukan rahasia sebuah rahasia yang tidak boleh dibongkar. Kalau kita pernah lihat anak-anak di jalanan, maka kita bisa melihat ada orang yang berkata anak-anak itu dari mana. Dan kemudian ada yang berkata orang tua mereka lihat dari jauh anak itu. Kemudian anak itu dari pagi sampai malam. Dan kemudian mereka di lampu merah dan mereka minta atau ngamen. Dan orang tua yang tinggal nunggu. Anak itu bawa atau preman menunggu mereka, menerima akan hasil jerih lelah mereka dan kemudian kasih upah. Yesus tidak seperti itu di dalam amanat agung. Yesus menyertai kita, dia punya otoritas untuk membuat seseorang itu bertobat melalui apa yang kita lakukan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam memenuhi amanat agung yang Tuhan berikan.
dalam berbagai pelayanan yang dilakukan atas nama Tuhan. Tuhan turut bekerja. Saat ada orang yang percaya karena pemberitaan kita, maka itu karena Tuhan menyertai kita. Ini tidak membuat kita berpuas diri dan berkata, habis sih saya ikut training bagaimana PI sama orang yang tidak percaya. No, karena Allah turut bekerja menyertai kita. Tetapi saat ada orang yang tidak mau percaya dari pemberitaan kita juga, Allah tetap menyertai kita. Dan ini tidak membuat kita menyerah untuk terus memberitakan Injil Tuhan. Lalu apa refleksi teologis yang bisa saya sampaikan hari ini? Setidaknya dua. Yang pertama, Tuhan menyertai kita, maka Dia akan melihat setiap tugas yang Dia berikan. Apakah sudah kita kerjakan atau tidak? Memberitakan Injil dan menjadikan orang lain murid Kristus, dan kemudian dia terlibat di dalam apa yang kita lakukan. Makanya ada sesuatu yang salah ketika orang Kristen berkata amanat agung itu hanya tugas yang Tuhan kasih, tanpa Tuhan turut campur tangan. Makanya banyak orang Kristen gak mau kan memenuhi amanat agung, dengan berbagai alasan apapun. Karena merasa sendiri, seperti seorang agent yang harus cari customer sendiri. Tidak. Kemudian yang kedua, Tuhan menyertai kita, maka tidak ada alasan bagi kita meragukan, menyalahkan Tuhan untuk setiap kondisi yang kita alami dalam hidup ini, selain tetap beriman sampai akhir hidup kita. Biarlah Wahyu 22 ayat yang ke-20 menjadi doa kita. Kita baca bersama-sama. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Yesus hadir bersama para pelayannya, hadir dalam firman-Nya, hadir dalam ibadah umat-Nya. Kita dengan sepenuh hati mengatakan amin. Dia punya otoritas itu. Otoritas yang diberikan di surga dan di bumi. Otoritas yang menyertai kita di dalam mengemban amanat agung dan berbagai hal. Dan kita hidup dalam kepercayaan kepada Kristus yang menyertai kita sampai kita berjumpa muka dengan Tuhan dalam kekekalan. Kita bersama Dia sampai akhir zaman. Yesus memberi kita batas waktu berapa lama kita akan mengandalkan janji ini. Akhir zaman. Kapan Yesus akan kembali? Kapan ini akan terjadi? Bukan untuk kita ketahui, bukan untuk kita cari dan ramalkan. Bisa jadi hari ini, tadi gempa ya, sekalipun kita mungkin gak kerasa. Atau berabad-abad dari sekarang. Intinya, tidak peduli berapa lama Dia kembali lagi. Tetapi yang pasti, Dia selalu bersama kita. Kita berdoa. Ampuni kami Tuhan kalau kami merasa bahwa kami berjalan sendiri. Kami merasa kami harus melakukan berbagai pelayanan sendiri. Tetapi kami lupa, kami menyembah, beriman, diselamatkan oleh Allah yang hidup, yang punya otoritas di surga dan di bumi. Allah yang hidup, yang menyertai kami untuk mempertobatkan orang-orang di mana kami memberitakan Injil dan Tuhan bekerja di situ. Tuhan, tolong kami. Apapun kondisi kami saat ini, yang mungkin kami meragukan penyertaan Tuhan, yang kami mungkin meragukan tentang pemeliharaan Tuhan, tetapi biarlah Allah Immanuel itu, Allah yang menyertai kami, yang membuat kami dengan penuh keyakinan, kami tidak sendiri. Kami bukan yatim piatu di dalam perjalanan iman di dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.